Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai pendidik maupun peserta didik. Anak-anak, perlu saya sampaikan sebelum Pak Ajar menyampaikan materi pada hari ini, tidak ada salahnya kita saling mengenal atau Pak Ajar memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah saya sampaikan secara sekilas. Nama saya Ajar Widitoro selaku tim tata tertib sekolah, yang mana pada kesempatan hari ini diberi kesempatan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan tata tertib sekolah. Perlu saya sampaikan kenapa kok ada tata tertib sekolah. Yang pertama, tentunya dengan adanya tata tertib sekolah itu akan berpengaruh terhadap karakter yang dimiliki oleh peserta didik, menanamkan rasa atau sikap tertib, kemudian disiplin, sehingga anak-anak sudah ada bekal dalam menghadapi situasi ataupun lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi pada intinya anak-anak sudah dibekali di sekolah, karena ada tata tertib sekolah, itu anak-anak siap terjun di masyarakat dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda seperti itu. Perlu saya sampaikan, karena situasi pandemi seperti ini, anak-anak saat ini MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara online. Itu pun karena memang situasi pandemi seperti ini. Jadi anak-anak meskipun berada di rumah, jadi penanaman rasa disiplin itu harus selalu ada. Jadi tertib disiplin atau harus selalu ditanamkan dalam keseharian anak-anak seperti itu. Perlu saya sampaikan, dalam situasi pandemi ini untuk tata tertib sekolah itu tetap ada. Jadi tetap harus dilakukan. Contohnya seperti ini. Anak-anak tentunya ada interaksi. Jadi harus ada interaksi karena memang sifatnya daring, jadi ada interaksi antara guru dengan murid meskipun tidak secara langsung. Jadi bisa melalui WA group, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui telepon, seperti itu. Jadi harus ada interaksi, karena tanpa adanya interaksi hal yang dilakukan nanti tidak akan bisa bersinergi. Jadi antara sekolah dengan anak-anak nanti tidak akan bisa sinergi. Jadi yang pertama tentunya harus ada komunikasi. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran harus ada interaksi, yang mana sudah ada wadahnya seperti Google Class, WA Group, dan yang lain. Itu. Terus untuk yang perlu saya sampaikan, untuk dalam situasi seperti ini, yang pertama tata tertib dalam pembelajaran itu yang pertama. Yang pertama, anak-anak untuk presensi itu harus hadir. Jadi harus mengisi daftar hadir atau presensi pagi. Misal situasi pandemi ini, jadi presensi dimulai pukul 7. Jadi anak-anak harus melakukan presensi atau absen pagi untuk siap menghadapi materi pembelajaran. Jadi mengisi link ataupun daftar hadir yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu tentunya itu wajib dilakukan anak-anak. Jadi untuk mengetahui kesiapan anak-anak dalam menghadapi pembelajaran seperti itu.
Yang berikutnya tentunya mengikuti pembelajaran, jadi mengikuti instruksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik mengenai materi, kemudian mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun penilaian, itu harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, seperti itu. Kemudian untuk situasi pandemi seperti ini, hal itu yang dilakukan. Kemudian untuk seandainya situasi sudah new normal atau normal seperti itu, perlu saya sampaikan untuk yang pertama, tadi tentunya hadir tepat waktu di sekolah. Hadir tepat waktu di sekolah itu yaitu ya jadwal kita kan untuk pembelajaran pukul 6.45. Jadi sebelum itu anak-anak sudah harus hadir di sekolah. Tentunya dengan situasi seperti ini harus melakukan protokol kesehatan. Jadi anak-anak perlu saya sampaikan untuk prokes, anak-anak sebagai warga SMP Negeri 1 Jetis harus bisa menjadi contoh bagi lingkungan, bagi anak-anak yang mungkin tidak berada di SMP 1 Jetis. Jadi anak-anak harus bisa menjadi contoh sebagai murid SMP 1 Jetis, harus tertanam protokol kesehatan dilakukan, tertib, disiplin, ibadah dan sebagainya, itu harus menjadi contoh. Itu tadi saya sampaikan hadir tepat waktu dengan pakaian seragam yang ditentukan dari sekolah. Sebelumnya untuk pakaian seragam perlu saya sampaikan untuk di SMP 1 Jetis itu ada 3 jenis seragam, yang mana ada 4 nanti seandainya anak-anak sudah membuat batik hasil karya sendiri. Jadi ada 4. Yang pertama, pakaian untuk hari Senin Selasa itu menggunakan jas alma mater biru putih berjas alma mater. Di situ ada memakai dasi, kemudian kelengkapan, kemudian sepatunya hitam polos, kemudian kaos kaki yang ada logonya SMP 1 Jetis. Jadi kaos kakinya juga diatur supaya anak-anak tertib dan disiplin. Itu untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk hari Rabu Kamis memakai batik Ponorogo, jadi yang bawahnya biru tua dan atasnya batik Ponorogo, itu hari Rabu dan Kamis. Tentunya juga dengan sepatu juga hitam, kemudian kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu, untuk hari Jumat Sabtu seandainya anak-anak memang belum membuat batik hasil karya sendiri, nanti yang akan dikerjakan, jadi kelas 8 itu sudah memakai batik hasil karya sendiri. Itu untuk hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka lengkap. Jadi kalau pramuka lengkap otomatis kaos kakinya juga hitam, jadi menyesuaikan. Jilbabnya juga sudah ada dari sekolah, jadi kalau sudah normal ya anak-anak, misal anak putri memakai jilbab yang dari sekolah yang sudah ada ketentuannya. Seperti itu untuk berpakaian atau pakaiannya. Kemudian untuk putra, untuk putra potongan rambut baik putra ataupun putri, tentunya kalau putri memakai jilbab seperti itu, untuk putra potongannya harus rapi. Jadi harus rapi, tidak boleh ada selentit, tidak boleh ada dikasih galengan atau apa yang ada di sini, itu tidak boleh. Dicat itu juga tidak boleh. Jadi anak-anak selaku pelajar harus bisa mencerminkan bahwa anak-anak itu pelajar SMP 1 Jetis yang bisa menjadi contoh. Jadi tidak ada SMP 1 Jetis rambutnya dicat, kemudian dikasih sentit dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian untuk putri juga tentunya juga sesuai yang ada, memakai jilbab sesuai aturan tadi. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, untuk anak-anak selama ada di SMP 1 Jetis tidak ada istilahnya anak-anak membolos. Jadi anak-anak tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah untuk
Misal untuk ke warung atau apa itu tidak boleh. Jadi dilarang membolos seperti itu. Kemudian mengikuti pembelajaran dari awal masuk, misal masuknya 6.45 sampai berakhir pukul 13. Seperti itu, 13.20 untuk situasi normal. Seperti itu. Kalau nanti mungkin diperkenankan untuk tatap muka, misal diberi kesempatan untuk 3 jam di sekolah, berarti sesuai aturan yang ada itu. Kemudian selama berada di SMP 1 Jedes, anak-anak dilarang berpacaran, dilarang membawa motor ke sekolah, tidak boleh. Jadi anak-anak karena memang usianya belum usia sekolah, tidak boleh membawa motor. Tidak boleh membawa motor. Kemudian perlu saya sampaikan lagi, tutur katanya baik di sekolah ataupun di masyarakat itu harus mencerminkan sopan santun. Jadi sopan santun seperti itu. Kemudian untuk berada di lingkungan sekolah, tentunya anak-anak sebagai seorang pelajar tidak boleh bertengkar, tidak boleh menimbulkan istilahnya membuat nama SMP 1 Jedes menjadi kurang baik. Jadi anak-anak harus menjaga nama baik sekolah. Jadi itu harus bisa membawa nama harum sekolah. Syukur-syukur anak-anak bisa berprestasi, karena untuk di SMP 1 Jedes itu sebagai wadah atau bekal anak-anak untuk menyalurkan minat, bakat, kemudian kemampuan yang dipunyai. Silahkan diekspresikan di SMP 1 Jedes. Insya Allah sekolah akan memfasilitasi sehingga anak-anak bisa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sementara ini. Untuk detail tata tertib sekolah nanti akan kita sampaikan pada waktu pembelajaran sudah normal ataupun secara tertulis. Itu nanti akan kita sampaikan secara sekilas atau garis besarnya sudah saya sampaikan tadi. Saya berharap anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan SMPN 1 Jedes, bisa membawa nama baik SMPN 1 Jedes. Syukur-syukur anak-anak bisa menjadi contoh di masyarakat. Jadi itu yang penting. Jadi anak-anak sikap tingkah laku itu malah akan lebih dihargai di masyarakat daripada mungkin intelektualnya pinter, tapi kalau tidak punya sopan santun tidak akan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berprestasi, maju terus SMPN 1 Jedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.